Halo Tribuners, apa kabar Anda pada hari ini? Dan senang sekali saya Noristera kembali menyapa Tribuners dalam acara Tribun Jogja Podcast. Tribuners, pada hari ini kita kedatangan bakal calon Bupati Bantul 2024 yaitu Dr. Untoro Haryadi, dan kita akan berbincang lebih jauh bersama dengan Dr. Untoro Haryadi dalam tema Mendengar Bantul, Memahami Aspirasi Masyarakat dengan bakal calon Bupati Bantul. Baik, sudah hadir di studio Tribun Jogja ini Dr. Untoro Haryadi. Halo Dr. Untoro Haryadi, apa kabar? Baik Mbak Noris, Mbak Noris juga baik-baik. Alhamdulillah sehat. Jadi beliau ini menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, betul. Kemudian S2-nya mengambil ilmu lingkungan ya di UGM juga. Betul. Dan S3-nya ilmu geografi di Universitas Gadjah Mada. Betul, Nah, betul. ini kita berbicara terkait dengan mendengar Bantul, memahami aspirasi masyarakat dengan bakal calon Bupati Bantul 2024. Nah, sebelum saya bertanya lebih jauh terlebih dahulu ya, saya mau tanya, mau mendengar pendapat dari Dr. Untoro nih ya, kalau melihat keadaan Bantul saat ini, menurut Bapak ini seperti apa? Ya Mbak Noris, jadi Bantul itu menjadi salah satu kabupaten di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, kalau melihat satu wilayah itu setidaknya ada 3 hal yang menjadi titik tekan. Pertama itu pembangunan manusianya atau human development, kemudian tradisi dan kebudayaan, yang ketiga adalah sumber daya alam. Nah, dari ketiga ini semua yang menjadi poin utama adalah ya pembangunan manusia. Jadi apa artinya PAD besar, apa artinya infrastruktur terbangun bagus, tetapi tidak ada kaitannya dengan kesejahteraan atau kualitas pembangunan manusia. Jadi sebenarnya yang diutamakan di dalam satu wilayah itu untuk mewujudkan kemajuan, itu artinya pembangunan manusia itu harus menjadi titik tekan. Nah, sehingga dalam kacamata itu, maka kalau mau melihat Bantul adalah bagaimana kualitas manusia Bantul itu dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, itu meningkat. Menyangkut aspek pendidikan, kesehatan, kebutuhan pokok, dan segala macam. Nah, dengan cara pandang itu, kemudian kita melihat potensi apa yang dimiliki oleh Bantul. Sehingga nanti itu bisa digali, bisa dieksplorasi, kemudian dimanfaatkan untuk meningkatkan derajat hidup manusia Bantul, warga Bantul yang lebih baik. Jadi saya kira cara pandang ini dulu yang harus kita harus kita tekankan supaya nanti mana yang lebih prioritas. Sehingga pembangunan fisik, pembangunan infrastruktur itu merupakan jawaban dari untuk mewujudkan manusia Bantul yang lebih baik, yang lebih sejahtera. Baik lahir, batin, psikis, maupun cara berpikirnya. Itu Mbak, saya melihatnya supaya nanti dari ke hari Bantul itu semakin maju, dan seterusnya. Oke, tadi yang perlu ditekankan dari 3 aspek tadi adalah pembangunan manusia. Betul. Gitu ya. Kalau melihat ini bagaimana sih Pak sumber daya manusia yang ada di Bantul ini? Artinya kualitas hidupnya seperti apakah? Iya, pertama mungkin saya koreksi, istilahnya itu bukan sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu istilahnya terlalu sempit. Iya. Seolah-olah manusia hanya dilihat dari sisi kemampuan kerjanya, fisiknya. Padahal pembangunan manusia dalam pengertian itu seutuhnya ya, lahir, batin, kemudian psikis, daya pikir dan segala macam itu secara utuh. Nah, manusia Bantul tidak lepas dari pembangunan manusia secara nasional, human development secara nasional, di mana kita harus mengejar lah
ketertinggalan dengan bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa misalnya di kawasan ASEAN itu ya, mohon maaf kita masih tertinggal dengan Vietnam, dengan Singapura, dengan Malaysia dari sisi kualitas pembangunan manusianya. Pendidikan itu juga kita masih juga masih harus banyak yang dikejar. Tadi juga diskusi dengan beberapa teman soal bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, hal-hal semacam ini harus menjadi harus menjadi perhatian bersama, termasuk nanti di Bantul. Tentu pembangunan, misalnya kita menekankan pendidikan, tidak bisa dilepaskan dari sektor-sektor lain sebagai pendukung, yaitu bagaimana penataan kawasan yang benar dari suatu wilayah sehingga setiap sektor itu saling mendukung. Misalnya, penataan yang benar itu jangan sampai kawasan untuk sekolah bersebelahan dekat dengan kawasan industri. Nanti anak-anak kita tidak bisa tenang dalam bersekolah karena mendengar mesin misalnya gitu ya. Rumah sakit itu jangan dekat dengan satu kawasan yang memang bising, butuh ketenangan, Nah, penataan ini juga menjadi bagian yang perhatian utama ketika melaksanakan pembangunan di satu wilayah, dalam hal ini Bantul. Seperti itu, Mbak. Oke, tadi juga bicara meningkatkan kualitas pendidikan, karena itu kan sangat penting ya. Nah, upayanya seperti apa nih, Pak, untuk meningkatkan kualitas pendidikan ini? Ya, jadi kita harus juga bisa melihat perkembangan hari ini, Mbak. Perkembangan hari ini, pendidikan itu menurut saya harus lebih menekankan pada pembentukan karakter anak didik. Nilai-nilai kebajikan yang diwariskan oleh nenek moyang kita, dalam hal ini misalnya Bantul itu di Jawa, adalah nilai-nilai Jawa, itu harus terus-menerus untuk diajarkan, diberi teladan, agar anak-anak kita mempunyai karakter yang baik. Mengapa? Hari ini kita masuk pada satu zaman yang disruptif. Akar lama akan ditinggalkan, dasar atau fondasi yang baru belum tertancapkan, sehingga orang kan seperti terombang-ambing. Nah, salah satu contoh misalnya, atas nama perkembangan teknologi, hari ini seluruh pekerjaan-pekerjaan teknikal akan digantikan oleh artificial intelligence. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang menggunakan tangan, yang menggunakan yang teknikal lah, itu nyekrup di otomotif, di dunia karoseri segala macam, bahkan nanti mungkin pom bensin, kasir di bank, petugas yang di jalan tol segala itu kan sudah menggunakan robot. Jadi nanti perkembangan ke depan itu pekerjaan-pekerjaan teknikal sudah akan diganti oleh artificial intelligence. Nah, sementara manusia diletakkan pada behind artificial intelligence-nya. Jadi tetap bisa mengendalikan, ibarat pisau di tangan koki untuk masak enak. Tapi kalau pisau dipegang yang mohon maaf kriminal atau penjahat, menjadi yang lain. Nah, karena itu AI ini atau kecerdasan buatan ini di belakangnya juga harus orang-orang yang mempunyai karakter, mempunyai nilai dalam hidup ini, sehingga sesuatu yang teknikal ini memberi manfaat atau kemudahan bagi kehidupan kita. Nah, kita menghadapi di persimpangan jalan ke depan ini untuk anak-anak kita di bidang pendidikan itu. Seperti apa tuh? Sehingga karakter ataupun nilai-nilai kearifan lokal, kemudian keguyuban, harmonisasi, kerukunan dan lain-lain harus
malah justru harus diperbanyak untuk diajarkan. Kolaborasi, bukan kompetisi. Tadi kita juga diskusi soal istilah kompetisi. Bangsa ini kalau kompetisi ya tidak bisa hidup bersama, tidak bisa gotong royong. Tapi lebih baik istilahnya saling menguatkan, saling berkoordinasi, gotong royong. Nah itu kalau modal sosial itu nanti diterapkan di Bantul, kebersamaan itu kuat, nanti menggali potensi alam yang ada di Bantul itu, Mbak. Harapan saya begitu. Jadi modal sosial melalui pendidikan yang benar itulah sarana menggali potensi yang ada. Gitu. Bicara soal potensi ini Pak. Bantul. Kalau potensi apa sih yang dimiliki oleh Bantul sendiri nih Pak? Bantul, iya. Jadi begini Mbak Noris. Pertama, Bantul itu secara tata ruang wilayahnya selatan itu kawasan pantai atau pesisir. Ini saya menggunakan istilah geografi karena background saya geografi. Pantai atau pesisir. Terus kemudian tengah itu pedalaman, kawasan pedalaman. Ya sedikit ada bukit di sebelah timur. Kemudian utara itu kawasan penyangga kota. Nah, bagaimana melaksanakan pembangunan di Bantul? Mestinya diawali dari selatan. Mengapa begitu? Satu, secara geografinya memang potensi atau sumber daya alam yang belum tergali secara optimal di selatan. Itu satu. Kemudian yang kedua, Mbak, Ngarso Dalem, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, dalam visi misinya 2022 sampai 2027. Mohon maaf kalau salah nanti dikoreksi. Visi misi selama 5 tahun Gubernur DIY. Beliau mengatakan visi misi DIY 2022-2027 adalah menyongsong abad Samudra Hindia untuk memuliakan manusia Jogja. Kurang lebih redaksinya begitu, nanti bisa di-googling. Artinya apa? Beliau sangat paham betul bahwa potensi di selatan itu sangat besar dan belum digali. Dengan kata lain, beliau mengatakan bahwa Jogja itu menghadap ke selatan. Artinya apa? Artinya ruang tamunya Jogja, pintu utamanya Jogja itu di selatan. Berarti kan di Bantul. Nah, saya meyakini bahwa beliau tahu betul selatan itu sangat potensial. Apa potensinya? Jadi begini Mbak Noris, di selatan itu kawasan Bantul itu topografinya itu seperti Jazirah Arab. Kalau kaki Mbak Noris nginjak pasir di Parangkusumo atau di Parangtritis, rasanya itu seperti padang pasir di Jazirah Arab. Nah, mungkin yang cocok di sana nanti kita kaji bersama untuk menerjemahkan apa yang menjadi kehendak Ngarso Dalem itu adalah bisa nggak kita bikin miniatur Mekah di sana. Untuk apa? Edukasi, manasik, untuk wisata religi. Bagi orang-orang yang kadang itu kita tahu, saya rindu suasana Mekah. Ya sudah, datang saja ke Mekahnya Bantul. Karena suasananya, topografinya itu seperti Jazirah Arab. Itu salah satu potensi. Tapi perlu dikaji. Kan gitu, Mbak. Potensi kedua, Mbak. Di Bantul kan ada makam raja-raja. Di situ ada istilahnya kan wisata sejarah. Nah, di sana juga ada perbukitan, view-nya bagus, tanahnya masih lapang. Mungkin nggak di sebelahnya makam raja-raja itu dibangun suatu kawasan semacam miniatur kerajaan Nusantara. Mbak Noris tahu bahwa di Nusantara ini ada 43 kerajaan, Mbak. Lah kalau misalnya satu kerajaan diberi 1 hektar kan di selatan masih cukup untuk mengembangkan 43 hektar tapi isinya seperti taman mini, kerajaan-kerajaan. Jadi ada alasan orang Sumatera Utara, Deli Serdang, kemudian dari Bugis, dari Ternate, saya mau melihat kerajaan Ternate yang ada di Bantul. Berarti itu ada satu magnet yang kuat. Ada wisata religi, kemudian ada wisata sejarah. Itu potensi yang kedua. Potensi yang ketiga, Mbak, saya waktu di UGM juga menjadi peneliti di Pusat Studi Energi UGM. Selama saya mendapat beasiswa sekolah S2 itu dari PSE UGM.
di kawasan selatan itu ada potensi renewable energy atau energi terbarukan. Artinya apa? Kita menggunakan listrik, sumbernya itu bukan minyak, bukan gas, bukan batu bara, karena itu akan habis. Tapi kita bisa menggunakan sinar matahari ataupun angin. Lah, saya membayangkan misalnya di pantai mana ya? Pantai Samas, Pantai Pandansimo, atau di kawasan selatan itu ada panel-panel surya. Itu kan nanti bisa listriknya kecamatan di situ kan bisa ambil dari situ. Sehingga nanti kita tidak perlu menggunakan listrik dari PLN. Terus menggunakan listrik dari angin. Jadi ada potensi eco-edu-tech tourism. Jadi wisata yang ramah lingkungan, kemudian wisata yang juga bisa menjadi laboratorium untuk mengenalkan anak didik bahwa sumber listrik itu ternyata dari matahari bisa, dari angin bisa, dan juga untuk pengembangan teknologi-teknologi yang lain. Apa itu? Pengembangan pembiayaan udang, air tawar. Terus kemudian listrik itu juga bisa untuk penetasan ayam, diambil panasnya. Berarti apa? Berarti akan meningkatkan pendapatan keluarga untuk wirausaha itu. Terus nanti ada pengembangan wisata religi, wisata sejarah, itu nanti bisa ada penginapan, ada restoran, terus kemudian ada ya macam-macam di situ. Impact ekonomi masyarakat itu bisa tumbuh. Teknisnya nanti mungkin diserahkan kepada BUMDes masing-masing di desa begitu, sehingga nanti benar-benar ya istilah Jawanya itu bangun Bantul, makmur bareng, semua mendapatkan kesejahteraan. Kan enak yang begitu gitu. Ya, betul. Itu beberapa potensi yang belum tergali. Oke. Kalau bicara soal potensi wisata yang melimpah, kemudian juga budayanya, kental budayanya, wisata kulinernya. Nah, kira-kira potensi apa lagi nih Pak yang bisa dikembangkan di Bantul ini? Jadi Bantul itu tidak lepas juga predikat Jogja menyandang sebagai kota pelajar. Berarti Bantul itu potensi anak mudanya itu besar. Potensi anak mudanya besar. Yang mungkin pelajar SMA dan juga masa-masa remaja, masa kuliah, mahasiswa ada. Nah, bisa dikembangkan semacam youth center atau semacam taman literasi. Tapi itu nanti didukung dengan misalnya free wifi, terus sarana-sarana untuk seminar dan segala macam. Ya mengakomodir ekspresi potensi dari anak-anak muda sekarang ini. Yang biasanya kadang di kafe aja bawa laptop, bawa handphone. Kelihatannya itu bermain tapi ternyata bekerja. Jadi anak-anak sekarang itu kan konsepnya work from anywhere. Tidak perlu seragam, tidak perlu di ruangan. Kemudian tidak terikat pada jam kerja jam 8 sampai jam 16. Dia kadang jam 11 malam juga masih bekerja, pagi-pagi pakai sarung, bangun tidur juga ya begitu. Nah, saya membayangkan dinamika anak muda yang potensial di Bantul ini juga harus diwadahi. Semacam youth center, itu nanti kita bisa diskusikan. Infrastruktur apa sehingga youth center ini menjadi sarana untuk memudahkan anak-anak Bantul mengekspresikan potensinya. Entah nanti akan jadi YouTuber misalnya, entah akan menjadi programmer, konten kreator, bahkan mungkin nanti seni pedalangan, tapi kerjasama dengan yang YouTuber untuk upload, kan semua bisa dikolaborasikan dengan gitu. Olahraga, terus kemudian seni, teater, olah vokal, nyanyi dan segala macam. Nah, artinya apa? Mungkin leadership di Bantul sudah harus mulai banyak melakukan komunikasi dengan anak-anak muda
sehingga tahu potensinya, tahu keinginannya, dan tahu jalan cara mencapainya. Maunya apa nak? Begini. Harapannya seperti apa? Terus melangkahnya apa? Yang dibutuhkan dari pemerintah untuk itu tadi, kan perlu diskusi, perlu dikomunikasi. Nah, dengan cara begitu maka akan menjadi kekuatan baru. Anak-anak muda Bantul punya prestasi, punya keahlian, tidak hanya skala nasional, tidak hanya skala Bantul, bisa skala nasional, skala internasional. Orang sekarang go internasional semakin mudah karena upload aja begitu, yang like sudah ribuan, bahkan jutaan, gitu kan. Nah itu mimpi yang belum tergali. Mudah-mudahan nanti bisa kita gali. Jadi melibatkan milenial atau muda-mudi Bantul gitu ya, supaya mereka tuh mengeksplor Bantul lebih jauh, kemudian nanti wisatanya kemudian viral. Nah, banyak mendatangkan wisata yang ke Bantul gitu ya Pak ya. Karena kita kadang sebagai orang tua kan dulu begini, udah nak kamu sekolah, nanti nek wis gede jadi dokter ya. Sekarang anak-anak itu sudah bisa memilih pekerjaannya sendiri. Jadi YouTuber sekarang. Tiba-tiba di depan laptop. Ngapain nak? Ya kan saya kerja Bu, saya kerja apa? Dikira main gitu. Lah ini harus kita ketahui gitu. Mungkin anak-anak sekarang sudah tidak punya lagi konsep bekerja di ruangan, nanti datang ke kantor upacara dulu. Tapi sudah di kafe bawa laptop, mungkin pakaiannya hanya kaos kan gitu toh Mbak Norisya sekarang. Lebih santai ya Pak ya. Lebih santai. Ya? Betul. Ya. Nah kok saya mendengar cerita dari Dr. Untoro nih ya, kayaknya dari pengalaman-pengalaman di Bantul, apakah ada perjalanan cerita di Bantul sendiri? Jadi begini Mbak, saya itu mengerti betul denyutnya warga Bantul. Mengapa? Lah saya sejak bayi itu di Bantul. Sejak bayi di Bantul. Sekolah TK, SD, SMP, SMA itu di Bantul. Saya baru tahu kota Jogja itu setelah kuliah di UGM. Setelah kuliah berarti pas kuliah. SMA itu saya belum tahu jalan-jalan di kota itu. Misalnya diceritai ada pojok Beteng Wetan, pojok Beteng Kulon, mana gitu kan. Belum tahu itu. Baru kuliah itu mengenal. Yang ingin saya katakan begini Mbak. Sejak kecil saya di Bantul mengerti denyut nadinya warga Bantul. Kemudian saya disekolahkan oleh orang tua saya. Walaupun orang tua saya biasa-biasa saja, tapi alhamdulillah sampai bisa mencapai ke derajat doktor. Tapi saya merenungnya begini, apa orang tua hanya ingin supaya saya pintar? Ternyata tidak. Dari setelah selesai sekolah itu, orang tua itu juga mengharapkan agar ya ilmumu diabdikan, diamalkan untuk apa? Untuk kalau di depanmu ada masalah, kamu harus punya kontribusi dengan ilmu yang kamu miliki. Nah, di depanmu itu siapa? Ya masyarakat Bantul, karena sejak bayi kamu di Bantul. Jadi kalau sekolah hanya untuk pinter-pinternya sendiri, apa gunanya gitu kan? Pesan orang tua kan begitu. Kemudian saya renung-renungkan, Mbak. Jadi tadi soal potensi belum tergali, kesejahteraan manusia Bantul atau human development harus terus-menerus ditingkatkan karena tantangan zaman yang semakin kompleks. Maka saya merenung-renung begini. Mengatasi itu hanya dengan cara wakaf. Artinya wakaf adalah orang yang dari segi waktu, tenaga, pikiran, apapun yang dimiliki, diabdikan sepenuhnya untuk menyelesaikan masalah warga Bantul. Tidak bisa itu diselesaikan hanya, saya bisa mikir Bantul tiap hari Senin saja. Total. Jadi itulah baru kita bisa mewujudkan apa yang menjadi impian bersama warga Bantul. Potensi yang ada tadi saya ceritakan bisa digali optimal. Anak-anak muda yang potensial yang ada bisa dikembangkan ya kalau disediakan waktu yang cukup untuk memperhatikan. Wakaf, jadi itu harus diperhatikan betul. Saya kira itu, Mbak. Kalau menurut Dr. Untoro nih ya, kalau melihat Bantul
Bagaimana mendefinisikan Bantul ini menurut Bapak ini? Jadi Bantul itu menurut saya ada satu hal yang unik memang. Uniknya Bantul itu dari sisi sejarah banyak menorehkan peran-peran penting dari sisi sejarah. Mbak Noris bisa buka buku atau baca sejarah ketika Mataram mencapai puncak kejayaannya pada masa Raja Sultan Agung. Kan itu keratonnya di Bantul, di daerah Kerto atau sekarang itu Kapanewon Pleret. Itu dahsyatnya minta ampun. Yang namanya Sultan Agung pada waktu itu tahun 1628 ngeluruk itu apa ya? Mengejar kolonial ke Batavia. Pertempuran pertama menang, pertempuran kedua memang kalah karena ada pengkhianatan. Yang ingin saya katakan, Bantul itu punya karakter, warga Bantul itu punya karakter dan spirit yang luar biasa. Sebagaimana Sultan Agung pernah mencontohkan ketika melawan kompeni atau kolonialisme waktu itu, tahun 1628. Itu bekasnya sampai sekarang masih ada, dan pada masa itu Kerto atau sekitar Pleret itu satu kawasan yang pusat kerajaan untuk mengusir kolonial yang berpusat di Batavia. Jadi heroisme, semangat untuk untuk kebaruan, membangun satu kehidupan yang lebih baik, itu menjadi etosnya orang Bantul. Tanpa, mohon maaf, saya mengecilkan wilayah yang lain. Tapi saya tahu betul bahwa orang Bantul itu etos untuk maju itu tinggi. Produktif, bisa berproduksi, ada UMKM. Kalau tidak salah, Mbak, 78% UMKM di DIY itu dari Bantul. Itu mulai dari kerajinan kulit, kerajinan gerabah, kerajinan macam-macam. Itu produktif. Jadi etosnya, Mbak, yang unik itu menurut saya. Oke, ini Dr. Untoro ini kan maju sebagai bakal calon Bupati Bantul 2024 ya. Tentunya juga ada kesiapan-kesiapan yang perlu disiapkan. Nah, sejauh ini Dr. Untoro ini kesiapannya seperti apa ini? Jadi Mbak Noris, saya sudah silaturahmi ke seluruh warga, seluruh wilayah di Bantul, seluruh sektor, guru, UMKM, petani, nelayan, anak-anak milenial, itu sudah saya komunikasi. Jadi saya lebih kepada agenda semacam konsultasi publik. Saya itu tanya, apa pantas saya ini? Kan yang punya daulat itu kan warga. Saya bertanya, apa pantas toh saya ini? Untuk menjadi mengikuti kandidasi pilkada di sini. Jadi kalau memang itu amanah yang disampaikan, ya tentu itu harus kita lakukan karena memang mekanisme demokrasi itu. Tapi kalau memang nggak mampu, ya saya pun dengan legowo kan juga nggak apa-apa. Jadi yang terpenting sekarang adalah apa yang menjadi aspirasi rakyat Bantul itu dengan potensi yang dimiliki, dengan harapan hidup ke depan yang ingin lebih baik. Nah, nanti baru menjatuhkan pilihan siapa yang bisa melaksanakan harapan-harapan atau aspirasi. Itu konsultasi ke berbagai masyarakat. Kemudian yang kedua yang sudah saya lakukan, menjalin komunikasi dengan partai-partai politik. Karena nanti pilkada ini harus ada partai yang mengusung, dan kalau tidak cukup threshold-nya itu harus kolaborasi, harus koalisi. Nah, saya sudah mendekati misalnya komunikasi dengan Partai Golkar sudah, dengan Partai Demokrat itu juga sudah, terus dengan PKS sudah komunikasi, silaturahmi,
dengan Gerindra juga sudah, kemudian yang dengan PAN juga sudah komunikasi. Jadi ini masih proses karena masih sampai nanti sekitar 27 Agustus. Jadi kurang lebih 3 bulan ke depan. Nanti kalau partai itu memberi rekomendasi, kemudian mendaftar ke KPU yang 27 Agustus itu. Jadi tahapnya begitu, Mbak. Baik teman-teman partai yang di Bantul, di provinsi, DIY, maupun nasional. Itu karena juga saya punya banyak teman di situ. Teman-teman yang di berbagai partai, di berbagai jenjang, sampai ke DPP-nya di Jakarta juga banyak. Jadi komunikasi selalu saya lakukan. Begitu. Oke, nah apa sih Pak yang ingin Bapak lakukan ini untuk memajukan Bantul? Lalu kontribusinya nanti seperti apa? Jadi menggarisbawahi yang saya sampaikan tadi, Mbak, Bantul potensinya masih banyak yang belum tergali. Satu, dari sisi sumber daya manusianya, etos manusia Bantul itu luar biasa. Yang ketiga adalah apa yang sudah disampaikan ngerso dalem Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 selaku Gubernur DIY, karena pandangan beliau yang sangat visioner bahwa DIY itu atau Jogja itu menghadap ke selatan, maka itu yang harus menjadi prioritas. Sehingga yang harus dilakukan adalah menggali potensi Bantul terutama yang ada di wilayah selatan untuk diwujudkan sebagai kawasan wisata religi, wisata sejarah, eko-edu, tekno-tourism. Yang itu semua ujung-ujungnya untuk menggerakkan perekonomian masyarakat Bantul. Saya kira itu yang menjadi prioritas utama. Oke, pertanyaan terakhir sebelum kita tutup perbincangan kita pada hari ini, pesan ataupun harapan Dr. Runtoro ini untuk Bantul ini seperti apa? Silahkan. Kita sebagai warga Bantul tetap menjalin kebersamaan. Ide-ide besar, harapan-harapan besar, cita-cita besar, itu kalau kita tidak bergandengan tangan, kalau tidak rukun, tidak bersatu, tidak bisa diwujudkan. Saat ini, hari ini, tidak ada yang namanya Superman. Tapi yang ada itu adalah saling menguatkan, kolaborasi, gotong royong, seluruh elemen, masyarakat, pemerintah, swasta, tokoh-tokoh, siapapun, baru kita optimis mewujudkan potensi yang kita miliki. Jadi kata kunci adalah guyub rukun dan bersatu. Itu. Oke, baik, terima kasih Dr. Runtoro sudah hadir pada hari ini untuk berbincang. Terima kasih sekali. Terima kasih juga untuk Tribuners yang telah menyaksikan podcast pada hari ini. Saya Noristera dan juga Dr. Runtoro yang hadir pada hari ini mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.